setiap tahun menjalankan ibadah puasa nih, puasa Ramadan. Tapi saya pernah dengar bahwa puasa itu ternyata sudah ada sejak umat sebelum Nabi Muhammad. Iya, saya juga pernah dengar, Bu, seperti itu. Cuma saya tidak tahu bagaimana bentuk puasa umat-umat yang terdahulu, Bu. Menarik kayaknya, Pak. Daripada kita penasaran, yuk kita simak penjelasan dari Pak Penyuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Bisma dari Tabanan untuk Nusantara. Sahabat Bisma dimanapun Anda berada, bahwa kita sebagai umat Islam tentunya sering mendengar, sering menyimak salah satu ayat Al-Quran yang kemudian dijadikan pedoman bagi umat muslim untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan, yakni surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat Bisma dimanapun Anda berada, faktanya kita sering mendengarkan kultum, kita sering mendengarkan kajian dan lain sebagainya, tetapi ada hal yang menarik yang perlu kita dalami dari ayat yang tadi saya bacakan, yaitu terkait dengan puasanya umat-umat terdahulu sebelum kita. Dalam tafsir, beberapa penafsiran, salah satunya At-Tabari, kemudian Ibnu Katsir dan juga Al-Qurtubi menafsirkan bahwa pensyariatan puasa itu bukan hanya terjadi di zaman kita, tetapi syariat puasa itu telah ada sejak sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah puasanya umat Nasrani, kemudian juga Ahlul Kitab, yakni umat Yahudi, kemudian juga puasanya Nabi Daud yang hingga kita pada saat ini mengenal dengan istilah puasa sunnah Nabi Daud, dan juga ada puasanya Siti Maryam yang kemudian diabadikan di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 26. Nah, sahabat Bisma dimanapun Anda berada, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana tradisi atau kaifiyah tata cara puasanya umat-umat terdahulu? Dalam sebuah riwayat pernah disampaikan, yakni dinukil dalam sebuah kitab tafsir, yakni tafsir Ibnu Katsir. Di sana dijelaskan bahwa puasanya umat Nasrani itu cenderung memiliki waktu yang lebih lama ketimbang kita. Mereka berpuasa selama 50 hari lamanya. Mereka tidak boleh makan, mereka tidak boleh minum, dan juga mereka tidak boleh berhubungan badan antara suami dan istri dari selesai sholat isya ke sholat isya berikutnya. Kemudian kita kenal juga umat Yahudi. Mereka berpuasa selama 3 hari dalam setiap bulan, dan juga mereka berpuasa tepat di tanggal 10 Muharram. Kemudian juga kita kenal ada puasa Nabi Daud, yakni puasa yang dilakukan sehari puasa, kemudian esok tidak puasa, sehari puasa, esoknya tidak puasa, begitupun selanjutnya. Kemudian juga kita kenal dengan puasanya Siti Maryam, yakni beliau berpuasa dari tidak berbicara kepada manusia. Hal ini kemudian diabadikan di dalam ayat Al-Quran surah Maryam ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inni nadartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya. Bahwasanya Siti Maryam bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala menahan dirinya untuk tidak berbicara kepada manusia pada hari tersebut. Sahabat Bisma dimanapun Anda berada, meskipun dari kaifiyah atau tata cara kita berbeda dengan puasanya umat-umat terdahulu, tetapi tujuannya sama, yakni kita dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kita menahan syahwat kita. Sahabat Bisma dimanapun Anda berada, semoga segala amal ibadah yang kita lakukan selama di bulan Ramadan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.